kurang-kurangin lah main media ya bagi laki-laki ya, terutama yang sudah beristri. Orang ketiga ini hadirnya karena effort tuh tadi, dia ini sebenarnya mau go publik, cuman posisi si suami ini punya pasangan. Tapi aku bilang aku capek bohong, dan ini emang kenyataan. Video nggak wajar itu bukan video dia atau apa, bukan. Video nggak wajar itu dia bisa di depan suami aku. Halo semuanya, selamat malam waktu Turki. Saya ada di Kapadokia, saya Muhammad Syareza. Kali ini kita akan hadir di podcast yang akan membahas di mana hati nurani sesama wanita. Sudah hadir bersama saya di podcast ini ada Mbak Ayu Soraya. Selamat malam, waktu Turki, Kapadokia, Mbak Ayu Soraya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir mau berbagi kisah bersama teman-teman dan juga sama wanita sah di seluruh Indonesia dan juga netizen di acara podcast hari ini. Siapa yang tak kenal sosok Ayu Soraya yang belakangan viral di media sosial, menjadi trending topik, menjadi pemberitaan soal bagaimana kisah rumah tangganya harus hancur oleh sama wanita, harus pisah bersama suaminya karena seorang wanita. Yang sama wanita, inilah yang kita angkat temanya di mana hati nurani sesama wanita. Mbak Ayu, kalau misal bercerita soal background kisah Mbak Ayu yang akhirnya harus berpisah bersama sang suami karena ada sosok wanita lain dalam hidup sang suami, ini semua orang juga sudah tahu. Tapi boleh di-share sedikit bagaimana awal mulanya sampai akhirnya rumah tangga Mbak Ayu harus kandas? Awal mulanya ya rasa kecurigaan ya pasti, orang ketiga. Berawal tuh dari media sih sebenarnya. Kurang-kurangin lah main media ya bagi laki-laki ya, terutama yang sudah beristri. Kurang-kurangin main TikTok atau apa, karena menurut aku itu pengaruh buruk lah. Main TikTok terus kasih gift sama cewek, dan wanita itu kan merasa dikasih effort ya, pasti ada rasa suka balik atau apa. Intinya orang ketiga ini hadirnya karena effort tuh tadi, ada gift, perhatian, Walaupun juga di canda-candaan. setiap media mbaknya menyatakan bahwa saya tidak kenal sama sosok suami Mbak Ayu, bahwa beliau sudah memiliki istri begitu. Saya pernah waktu itu lihat dia live di TikToknya dia, terus dia ngomong, nggak mungkin lah guys, aku mau sama Ko Ape karena Ko Ape sudah punya istri. Dari kata-kata dia itu, aku udah, oh berarti dia tahu. Udah aku nggak curiga lagi. Oke, berarti memang ada statementnya sendiri. Ada statementnya dari sendiri. mbaknya bahwa mengetahui bahwa suaminya Mbak Ayu sudah memiliki istri, Iya, begitu benar, ya. Oke. benar. Jadi semenjak dia ngomong kayak gitu, aku hilangin rasa dong. Oh berarti orang ini benar-benar main sosial media aja. Positive thinking aja Mbak Ayu. Positive thinking, iya bahwa pasti. udah nggak mungkin ada fair, nggak Iya. mungkin ada apa-apa. Hanya sekedar hiburan di Ya, TikTok. karena aku pun tinggal di lingkungan yang berpositif, berpikir, karena aku ibu rumah tangga, aku pikir tidak ada masukan atau apa. Aku emang benar-benar pikir positif sih aku orangnya, nggak mau terlalu seuzon atau apa. Ketika sang suami sering memberikan gift begitu, karena kalau mungkin pemirsa banyak yang belum tahu gift itu apa. Gift itu berupa saweran kita sebutnya begitu, yang ada nominalnya secara rupiah begitu ya. Nah, pada saat itu kecurigaan apa yang akhirnya membuat Mbak Ayu, wah ini takutnya ada fair nih dan sebagainya, bahkan sampai ada laporan di Polda Jambi dari Mbak Ayu? Laporan itu berawal dari curiga ya pastinya. Ada pengakuan suami dan rasa kecurigaan yang menurut aku ini benar terjadi, ada hubungan spesial antara suami dan si Mbak itu. Apa, dari mana Mbak Ayu mencurigai ada hubungan spesial mbaknya dan juga suami? Berawal curiga itu yang maksudnya yang curiga itu menuju ke dia ya kan, itu di Agustus waktu aku di Thailand. Waktu aku di Thailand itu suami kan sering berangkat itu ke Bali, kemana, dan mereka itu bertemu. Bertemu dan teman-teman suami kan pada ngomongin lah, ini ketemu ini, terus ngobrol lah. Terus aku tuh dapat video, pernyataan video itu ngomong suami itu kalau si mbaknya itu mau ngurus anak aku. Kata-kata suami itu bilang kayak gini, kalau si anak aku yang kecil itu si mbaknya mau ngurus. Dari sana aku berpikir bahwa mereka ini benar-benar ada hubungan serius. Oke, disclaimer bahwa Mbak Ayu ini memiliki 2 anak, saudara perempuan semua, yang satu usia
10 10 tahun tahun. dan satu 5 tahun. Oke. Selanjutnya ada video yang menyatakan bahwa mbaknya mau mengurus anak dari suaminya Mbak Ayu. Lalu Mbak Ayu curiga bahwa ini ada hubungan spesial. Iya, pasti. Ini bukan Terus- sekedar fans atau apa. Oke. Apa namanya, seorang istri pasti punya insting. Iya, Apa feeling saat lah. itu feeling yang Mbak Ayu rasakan, insting yang Mbak Ayu rasakan bahwa memang ada hubungan spesial, tidak hanya sekedar fans dan mencari hiburan di dunia maya. Feeling aku tuh waktu itu nggak ada bukti. Cuman sekedar rasa-rasa seorang istri ya kan. Pas tanggal 2 September itu si mbaknya tuh ke Jambi. Ke Jambi 2 terus September 2023. iya, Oke. bulan 9 tadi kan September dan aku posisi itu di Thailand. Oke. Dan aku lihat di rumah suami nggak pulang tanggal 2 September itu. Dan teman-teman di Jambi ngasih tahu kalau si mbaknya itu sama suami lagi bersama. Oke. Aku nggak bisa bahas waktu itu karena menurut aku lagi di Thailand dan aku tidak punya bukti. Pas sampai Jambi, tanggal 6 September aku sampai Jambi, tanggal 8 itu aku ketemu video di sosial media, kayak Lambe Tura, apa Lambe-Lambe itulah. Video itu mereka lagi jalan bareng. Terus aku tanya sama suami, ini kamu sama dia ini bukan fans, bukan teman. Kok bisa kamu ada berada di belakang dia, gitu kan? Terus suami bilang, enggak itu cuman kebetulan aja lah disorot kamera Betul. atau apa. Pas aku nih tipe orangnya suka mencari tahu ya kan. Terus aku cari tahu di media itu siapa yang mengupload video itu. Ternyata pihak mereka yang mengupload. Maksudnya Pihak mbaknya. pihak mbaknya. Dan kita punya bukti. Apa alasannya bahwa pihak mbaknya yang menurut pencari tahuan Mbak Ayu bahwa pihak mbaknya mengupload ini? Nah, sebagai seorang wanita ya, aku tuh merasa dia ini sebenarnya mau go publik. Oke. Cuman posisi si suami ini punya pasangan. Jadi spill tipis-tipis lah. Oke. Nah, waktu aku ribut tanggal 9 September itu, gara-gara video itu aku ribut dong sama suami. Pas aku ribut, aku bilang sama suami, sekarang aku sudah lelah dibohongin, aku emang nggak punya bukti, tapi feeling aku nggak pernah salah. Aku usir suami dari rumah, dalam arti kata, aku atau kamu yang keluar. Boleh dibilang usir lah itu ya kan. Pilihan lebih tepatnya. Iya. Kalau orang Jambi bilang usir. Oke. Kalau kita pun bilang realitasnya pilihan, tapi realitanya di keluarga itu mengusir. Oke, padahal itu sebenarnya pilihan Iya. antara sang suami pria atau Mbak Ayu sendiri yang pergi begitu ya. Setelah tanggal 9 itu, tanggal 10 suami memilih keluar rumah. Oke. Aku pikir dengan keluar rumah itu suaminya berpikir, aku salah, aku akan membenarin dan minta maaf. Ternyata tanggal 11 jadi Bali dong sama perempuan itu. Tahu dari mana Mbak Ayu? Posting. Perempuan Posting. itu lagi Oke. posting kayak gini, suami aku di belakang. Apakah hanya mirip atau sekedar Enggak, benar-benar. Tahu dari mana itu benar? Aku lihat sendiri di Instagram. Oh, benar-benar tidak ada blur, tidak apa-apa. Enggak, tidak ada blur, tidak Oke. apa. Aku screenshot, aku kirim ke mantan. Mantan lah ya sekarang. Terus aku bilang, kok bisa? Bukannya kamu mikir, malah kamu ke sana. Suami aku bilang, aku capek bohong. Dan ini emang kenyataannya. Sudah ada pengakuan dari sang Udah ada suami. pengakuan. Oke. Tanggal 11 itu aku benar-benar hancur. Aku pikir, wah ini benar-benar yang aku rasain terjadi. Tanggal 12 itu malam dia posting lagi dugem. Terus dengan kata-kata si wanita itu, aku lelah dengan dunia ini. Oke. Dan itu suami aku fotonya. Aku simpan lagi, fotonya tuh ada. Terus besoknya diposting lagi facial. Lagi facial bareng atau apa, lagi ngobrol. Aku simpan juga itu semua. Terus aku gugat cerai. Oke. Gugat cerai waktu itu tanggal 13 September aku gugat. Timbullah rasa perlawanan. Si suami ini yang ngancam masalah anak. Yang tidak ingin dicerai pada intinya. Iya, Oke. intinya dia mau istri 2. Oh, oke. Pulang dia ke Jambi waktu itu tanggal 14 September. Dia berharap aku cabut laporan. Cabut gugatan. Gugatan. Terus cabut gugatan itu kita serumah lagi. Tanggal 17 ke 19 itu kita serumah. Mencoba baik lah ya kan. Pas tanggal 19 itu kita lagi tidur bareng jam 1 malam. Tiba-tiba aku nih mau buka TikTok. Nggak tahu kenapa mau buka TikTok. Terus aku lihat si mbaknya tuh live ngomong. Aku hari ini nggak teleponan guys sama papi. Papi lagi sakit. Aku bilang, suami aku baru aku temanin dari dokter.
Oh berarti mereka ini nggak selesai, ini hubungannya nggak selesai. Ada dugaan tidak selesai, Iya. walaupun tidak menyebutkan nama pada saat itu mbaknya. Terus aku bilang sama suami, berarti kamu masih berhubungan dong sama si mbaknya itu. Kok dia tahu kamu sakit? Terus dia bilang, enggak kok, pasti dia tuh tahu dari orang lain atau apa. Waktu itu aku masih marah lah. Tanggal 20 pagi, aku tuh orangnya tipenya jarang pegang handphone suami ya. Tiba udah baikan gini, suami aku bilang, sekarang aku nggak ada privasi lagi sama kamu, handphone udah nggak pakai password, terserah kamu mau lihat apa di handphone. Justru suami sendiri yang menawarkan Iya, seperti menawarkan. Jadi dia punya handphone 2 waktu itu. 1 aku pegang, nggak ada nomor mbaknya, nggak ada WA. Aku kan cuma cek WA dan foto-foto pun nggak ada. Oke, aku pegang lagi handphone yang 1. Suami lagi mandi. Aku lihat dong ada video, dia lagi video call. Oke, video call seperti biasa, secara teman atau seperti apa? Kalau dia bilang ngobrol masalah pekerjaan, enggak banget. Aku lihat di sana jam 3.45. Dini Itu kan hari, subuh, ya iya. subuh. Terus ada menurut aku video nggak wajar itu bukan video dia lagi atau apa, bukan. Video nggak wajar itu dia bisa di depan suami aku. Video call yang tidak seharusnya dilakukan antara sang suami dengan wanita yang bukan Bayu setelah melaporkan ke Polda Jambi. Lalu juga kabarnya Mbak Yu mendapat laporan. Laporan itu dari siapa di Polda Metro Jaya dan apa yang menjadi pelaporan itu? Saya sih waktu terima surat panggilan itu ada mengandung video porno, unsur video porno. Tapi saya nggak tahu itu video apa yang dilapornya itu apa, dan yang melapor itu siapa saya juga nggak tahu. Makanya saya pulang dari Turki ini rencana saya mau ke Polda Metro dan menanyakan langsung. Dan berarti ini panggilan ketiga? Panggilan ketiga. Oke, berarti satu panggilan pertama, kedua Mbak Yu tidak sempat hadir ke sana? Tidak sempat hadir karena yang pertama karena anak, yang kedua dapat himbauan dari suami, ya dia bilang nggak perlu atau apa karena mau damai. Tapi setelah makin kesini laporan itu masih ada, belum dicabut atau apa. Sepertinya saya harus menyelesaikannya sendiri. Oke, berarti nanti sepulang dari Turki Mbak Yu akan menyelesaikan itu dan hadir di Polda untuk mengetahui apa isi laporan dan siapa pelapornya. Iya benar, saya juga penasaran sih. Oke, baik. Mbak Yu, terakhir apa yang bisa disampaikan buat pemirsa di rumah, terutama sesama wanita, sesama istri sah, begitu, dan seluruh wanita di Indonesia? Kalau untuk tips ya, untuk istri sah yang pasti. Ternyata kalau laki-laki itu sudah 1 kali, 2 kali selingkuh, itu tuh nggak bakal bisa berubah. Jadi kita sebagai wanita, kita saat diselingkuhin awal, pertama, kedua, ketiga mungkin kita masih bodoh. Dalam arti kata, ini mungkin takdir aku, mungkin ada kesalahan di diri aku. Tapi kalau sudah lewat 3 kali atau 4 kali, ya kalian harus punya pikiran. Kalian bertahan itu harus ada tujuan, ya pasti nabung, finansial lah, dibangkitkan atau apa. Masalah harta juga kayak rumah atau apa, pastikan itu nama kalian, karena bukan untuk tamak atau apa, karena kita di sini punya anak. Baik lagi, anak lah yang menjadi korban. Iya, anak lah yang menjadi korban. Kalau sekarang nih anak-anak biasa kan pulang malam nih papanya, titip sate dong sama papa, titip makan. Tiba-tiba sekarang nggak ada dititipin lagi. Udah 2 bulan, 3 bulan nggak pulang. Jadi dia tuh merasa, kok papa nggak pulang-pulang ya ma? Mau menjelaskan itu sama anak, kita udah pisah, ya nggak mungkin kan. Sekarang ini perkara waktu aja. Senatural mungkin dia tahu papanya nggak pulang 3 bulan, 4 bulan. Oh ternyata udah mama sama papa udah nggak lagi gitu. Kalau sekarang ini lebih sedihnya tuh anak yang kecil sih. Karena anak yang kecil itu dia dekat banget sama papanya. Terus semangat Mbak Yu, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi kisah yang bisa diambil baiknya untuk seluruh wanita Indonesia. Pesan juga untuk orang ketiga ya, orang ketiga. Mau sesalah apapun istri sah, mau istri sah itu kasar, mau istri sah itu nggak sempurna. Di cerita suami itu istri sah tuh begitu ya. Kalian tetap salah, karena kalian tuh hadir di saat rumah tangga itu belum selesai. Kecuali kita udah pernah berpisah atau pernah cerai, dihukum lah ya, ditalak atau apa. Ini suami aku selama 13 tahun nggak pernah nalak aku. Baru bulan 10 kemarin dia nalak aku. Jadi intinya rumah tangga aku tuh sama suami emang terjadi perselingkuhan
Tapi tidak pernah kami itu berpisah. Kami selalu mencoba memperbaiki. Kenapa aku tidak bisa memperbaiki sekarang? Karena memang ada omongan dari suami bahwa mereka itu hubungannya udah jauh. Jauh itu dalam arti kata mereka sudah ada pernikahan siri. Kenapa aku tidak bisa memaafkan suami ada pernikahan siri? Karena pernikahan itu butuh effort, butuh kerjasama, butuh pengorbanan. Menurut aku suami aku sudah banyak sekali berkorban untuk wanita itu. Dan aku harap kejadian ini sudah viral, udah sosial media udah tahu, dan aku pun tidak mungkin kembali sama suami aku karena rasa sakit itu menurut aku terlalu kejam, terlalu jahat pengkhianatan itu, ya kan? Untuk mbaknya, ya sekarang banyak gak usah terlalu di sosial media apa ya, playing victim apa? Playing victim. Aku gak ngerti bahasa itu kan karena aku ibu rumah tangga, bukan. Seolah-olah menjadi korban. Gak usah masalah kayak aku korban loh di sini, aku merasa aku dibohongin atau apa. Nggak usah. Kalian udah melakukan pernikahan siri, berarti kalian sudah siap dengan resiko yang ada. Jalanin hidup kalian, berbahagialah, aku pun akan berbahagia. Terima kasih banyak Mbak Yusra Iya. ya.